Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisna Sarun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Bahasa Indonesia terhadap Manajemen Komunikasi. Isi dari presentasi saya, yang pertama ada tujuan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Masuk pada tujuan. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat identitas organisasi, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik. Melalui analisis literatur yang mendalam, jurnal ini menyoroti pentingnya pemilihan kata dan tata bahasa yang tepat dalam konteks komunikasi organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja dan profesionalisme. Temuan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa yang baik tidak hanya mencerminkan karakter individu, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Lalu masuk pada pokok pembahasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Suku bangsa yang begitu banyak jumlahnya ini menciptakan keberagaman bahasa. Bahasa daerah di setiap wilayah di Indonesia juga berbeda-beda. Identitas suatu suku bangsa atau suatu wilayah seseorang dapat diketahui dari cara bicara dan bahasa yang digunakan. Pengertian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan juga untuk mengidentifikasikan diri. Lalu ada komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, hubungan pribadi, atau komunitas. Komunitas berperan penting dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan bersama. Wijaya menekankan bahwa dalam organisasi, komunikasi diperlukan untuk berbagi gagasan, harapan, dan informasi. Komunikasi yang efektif memastikan semua anggota organisasi memahami tugas, tujuan, dan cara mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa sih hubungannya dengan komunikasi? Bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan keduanya tercermin dalam pengertian bahasa menurut rumusan linguistik dan tinjauan komunikasi, yaitu bahasa sebagai alat atau media komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sebaliknya, komunikasi membutuhkan media, yaitu bahasa. Komunikasi efektif sangat penting dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik memfasilitasi kerjasama antar tim, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan pemahaman, membangun hubungan yang kuat, serta membantu menyelesaikan konflik dan menjalankan rencana organisasi. Kemudian ada manajemen komunikasi. Secara sederhana, manajemen komunikasi adalah cara kita mengelola proses penyampaian pesan secara strategis, baik di lingkungan personal, organisasi, maupun bisnis. Ibaratnya seperti ketika kita lagi main game, komunikasi itu karakternya, dan manajemen adalah strateginya. Jadi keduanya perlu sinergi agar semua bisa berjalan lancar dengan atau mulus. Jadi pengertian manajemen komunikasi bukan hanya sekadar bagaimana kita bicara, tetapi juga tentang bagaimana kita merencanakan, mengorganisir, dan mengevaluasi proses komunikasi itu sendiri. Terakhir, simpulan. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah salah satu ciri khas seorang pemimpin yang efektif. Selain memiliki wawasan luas, integritas, dan keberanian dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin juga harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan timnya. Komunikasi yang baik memungkinkan pemimpin untuk menggali ide-ide inovatif dari bawahannya dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan masukan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia di lingkungan kerja melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pemersatu yang mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Organisasi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dan berbagai platform pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, sehingga dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.